Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Suryadi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu materi dari mata kuliah geoliterasi yang berjudul tentang sumber informasi yang relevan dan memilih sumber yang kredibel dalam pendidikan bahasa Jepang. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi saat ini, terutama di internet, kemampuan untuk membedakan informasi yang dapat dipercaya dan mana yang tidak krusial, presensi ini akan memberikan panduan tentang bagaimana sumber informasi yang tepat yang akan membantu Anda dalam belajar bahasa Jepang secara efektif dan akurat. Mari kita mulai dengan memahami mengapa penting sumber informasi itu. Yang pertama, informasi ini mempunyai sesuatu yang kredibel itu adalah informasi ini dapat dipercaya dan berdasar pada fakta yang valid. Ini sangat penting karena dalam pembelajaran bahasa Jepang, di mana akurasi adalah kunci untuk mempelajari bahasa Jepang dengan benar. Selain itu, kita perlu juga memastikan bahwa informasi yang kita pilih relevan dengan tujuan pembelajaran kita. Tidak semua informasi yang kita temukan di internet cocok untuk kebutuhan spesifik kita dalam belajar bahasa Jepang. Jika kita menggunakan informasi yang tidak akurat, hasilnya bisa sangat merugikan. Misalnya, kita bisa belajar tata bahasa atau kosakata yang salah yang kemudian sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, pemilihan sumber relevan yang kredibel adalah langkah yang penting dalam pembelajaran bahasa Jepang. Kemudian mari kita lanjutkan dengan bagaimana menilai kredibel dan relevansi sebuah informasi. Yang pertama, penulis atau penerbit adalah faktor pertama yang harus diperhatikan. Pastikan bahwa penulis atau penerbit memiliki reputasi yang baik dalam bidang bahasa Jepang. Apakah mereka itu ahli? Apakah mereka itu memiliki latar belakang akademis yang profesional yang mendukung? Kemudian yang kedua selanjutnya adalah apakah sumber informasi telah ditinjau oleh sejawat atau memiliki alasan positif untuk menambah lapisan kredibilitas karena berarti informasi tersebut telah diperiksa oleh ahli yang lain. Kemudian yang perlu diperhatikan juga tanggal publikasi. Apakah informasi yang ada itu usang atau mungkin tidak relevan lagi, terutama jika menyangkut perubahan dalam penggunaan bahasa dan pengajaran bahasa Jepang. Jangan lupa juga untuk mengevaluasi relevansi dari konten. Pastikan informasi tersebut sesuai dengan topik yang Anda pelajari dan benar-benar bermanfaat untuk tujuan pembelajaran Anda. Terakhir, periksa sumber referensi atau data yang mendukung, sumber yang mencantumkan informasi atau referensi yang menunjukkan bahwa informasi tersebut didasarkan pada penelitian atau data yang dapat dipelajari. Selanjutnya, contoh informasi yang kredibel dalam pendidikan bahasa Jepang. Yang diinformasikan, yang direkomendasikan antara lain yang pertama adalah NHK World EC atau Japanese ya, adalah sumber dari penyiar publik Jepang yang sangat kredibel dan menyediakan materi untuk pemula dalam bahasa Jepang. Pelajaran yang disajikan dalam website ini dalam bentuk media dan teks
yang membantu memperkuat pemahaman Anda. Dan yang berikutnya adalah Japan Condition, organisasi nirlaba yang mendedikasikan untuk mempromosikan bahasa Jepang dan budaya Jepang ke seluruh dunia. Mereka menawarkan berbagai kursus dan materi yang sangat bermanfaat untuk pembelajar bahasa Jepang. Kemudian yang ketiga adalah Jisho ORG. Ini adalah kamus online bahasa Jepang Inggris yang sangat dipercaya oleh pembelajar bahasa Jepang. Dan website ini membantu dalam mencari arti kata, kanji, dan dalam bentuk yang sangat akurat. Kemudian yang berikutnya adalah Taikim Guide to Japanese. Japanese adalah panduan yang sangat berguna untuk memahami tata bahasa Jepang dari dasar sampai lanjutan, disusun dengan jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah website Wanikani. Website ini adalah mengajarkan kanji dan kosakata melalui website special repetition yang terbukti efektif untuk mengingat informasi dalam bahasa Jepang. Baik, sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa pemilihan sumber informasi yang relevan dan kredibel adalah langkah pertama yang krusial dalam proses pembelajaran bahasa Jepang. Sumber yang tepat akan membantu Anda belajar lebih efisien dan menghindari kesalahan yang bisa menghambat kemajuan Anda. Rekomendasi saya adalah selalu memverifikasi keandalan sumber sebelum menggunakannya. Gunakan kombinasi berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh, dan selalu periksa tanggal publikasi serta ulasan dari pengguna lain sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan sebuah sumber. Sebelum kita akhiri, saya ingin membuka diskusi. Apakah ada di antara teman-teman yang sudah menggunakan sumber ini, atau mungkin Anda memiliki sumber yang direkomendasikan? Mari kita berdiskusi dan berbagi bersama mengenai informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.